Hai, kali ini kita akan masuk ke materi sistem pernapasan pada manusia. Ngomong-ngomong mengenai sistem pernapasan, ini sering disamakan dengan respirasi. Tapi keduanya berbeda. Pernapasan itu ya ketika kita bernapas, ketika kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sedangkan respirasi yaitu proses selanjutnya di mana oksigen yang kita hirup tadi itu akan membakar makanan di dalam sel kita untuk menghasilkan energi dan karbon dioksida. Nah, inilah respirasi. Jadi, respirasi itu adalah reaksi kimia yang menggunakan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida di dalam sel. Nah, dari penjelasan tersebut tentu saja kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tujuan dari kita bernapas yaitu untuk memperoleh energi, ya kan? Itulah kenapa kalau kita tahan napas pasti kita akan lemas karena tidak ada energi yang diproduksi. Nah, untuk sekarang kita akan terlebih dahulu membahas bagaimana proses pernapasan itu terjadi. Agar kita dapat bernapas, tentu saja kita butuh alat pernapasan. Nah, kita bukan cacing yang bisa bernapas pakai kulit. Kita punya alat khusus. Apakah itu? Yang pertama, oksigen yang kita hirup akan masuk melalui hidung. Ketika kita tarik napas, yang masuk tentu saja bukan hanya oksigen. Ada beberapa partikel yang juga masuk, salah satu contohnya yaitu debu. Debu ini akan ditangkap oleh selaput lendir sehingga tidak masuk hingga ke paru-paru. Selain selaput lendir, juga terdapat rambut-rambut pendek di hidung kita yang berfungsi menyaring udara, memastikan udara yang masuk ke paru-paru kita bersih. Selain itu, di hidung juga terdapat pembuluh darah. Setelah melewati hidung, oksigen akan melewati faring. Nah, ini coba Miss tunjukkan gambarnya secara detail. Coba diperhatikan, sepanjang ini merupakan faring. Di dalamnya terdapat dua percabangan. Nah, yang sebelah ini menuju kerongkongan dan yang sebelahnya lagi menuju tenggorokan. Pada ujung faring itu terdapat epiglotis. Epiglotis ini akan menutup kerongkongan ketika kita bernapas dan menutup tenggorokan ketika kita makan. Nah, ketika kita menelan makanan, kemudian kita juga bernapas, epiglotis akan bingung menutup yang mana. Nah, jika salah tutup, makanan bisa masuk ke tenggorokan. Nah, inilah yang menyebabkan kita tersedak. Dan itu sangat sakit, ya kan? Nah, itulah mengapa orang tua bilang jangan makan sambil ngomong. Gitu. Oke. Nah, kita lanjut perjalanan oksigen kita tadi. Setelah melewati faring, oksigen akan masuk ke dalam laring. Nah, di laring inilah terdapat pita suara. Jika oksigen melewati pita suara ini, maka pita suara akan menimbulkan getaran. Getaran inilah yang menimbulkan bunyi. Makanya bisa kedengaran nih suara kita. Nah, udah dijelasin lebih dalam kan mengenai bunyi di fisika? Udah pasti ngerti dong, ya. Nah, selanjutnya oksigen akan masuk ke tenggorokan. Kemudian oksigen akan melewati percabangan tenggorokan dan masuk ke paru-paru atau pulmo. Nah, di paru-paru terdapat bronkiolus, percabangan bronkus. Nah, coba perhatikan, yang ini merupakan tenggorokan, kemudian percabangannya disebut dengan bronkus. Percabangan yang lebih kecil lagi itu adalah bronkiolus. Nah, pada ujung bronkiolus itu terdapat alveolus, di mana alveolus ini bentuknya seperti bola-bola kecil. Nah, kalau kita perbesar alveolus ini diselimuti oleh pembuluh darah yang berfungsi untuk pertukaran gas. Jadi, alveolus merupakan tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida, di mana pertukaran gas ini disebut dengan kapilaritas. Perhatikan video ini, oksigen akan masuk ke alveolus, kemudian masuk ke pembuluh darah kapiler,
di mana secara bersamaan kapiler juga melepaskan karbon dioksida yang dibawa dari bilik kanan, kemudian akan dibuang ketika kita melakukan ekspirasi. Ya, jadi inspirasi itu ketika kita menghirup oksigen dan ekspirasi ketika kita mengeluarkan karbon dioksida. Jadi, materi ini sangat erat hubungannya dengan sistem peredaran darah. Masih ingat kan mekanismenya? Kalau lupa, coba dibaca-baca kembali. Ya, itu dia mengenai proses dari sistem pernapasan, ya kan, mulai dari alat-alatnya dan bagaimana prosesnya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya video ini kalian dapat mudah memahami materi sistem pernapasan, dan kalau ada pertanyaan, silakan boleh ditanya. Oke, sampai jumpa, bye-bye.